Bayangkan, seorang arkeolog menemukan makam yang terkubur selama lebih dari 3.000 tahun. Di dalamnya tersimpan emas, permata, dan harta yang tak ternilai. Namun, tak lama setelah makam itu dibuka, satu persatu orang yang terlibat dalam penemuannya mulai meninggal secara misterius. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benarkah ada kutukan kuno yang menjaga makam sang Fir'aun? Inilah kisah misteri yang hingga kini masih menjadi perdebatan dunia. Tutankhamun adalah seorang Fir'aun Mesir kuno yang memerintah sekitar tahun 1332 hingga 1323 sebelum Masehi. Ia naik tahta saat masih sangat muda, diperkirakan berusia sekitar 9 tahun. Meski pemerintahannya tidak terlalu lama, namanya menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Mesir. Bukan karena pencapaiannya sebagai penguasa, melainkan karena makamnya yang ditemukan hampir utuh ribuan tahun kemudian. Selama berabad-abad, lokasi makam Tutankhamun hilang dari catatan sejarah. Banyak ahli percaya makam tersebut telah lenyap selamanya. Namun semuanya berubah pada tahun 1922. Pada tanggal 4 November 1922, arkeolog Inggris bernama Howard Carter menemukan anak tangga yang terkubur di lembah para raja Mesir. Setelah penggalian lebih lanjut, ditemukan sebuah pintu yang masih tersegel. Beberapa minggu kemudian, Carter membuat lubang kecil pada pintu makam. Ketika ditanya apa yang ia lihat di dalam, Carter menjawab kalimat yang kemudian menjadi terkenal. "Ya, benda-benda menakjubkan ada di mana-mana." Di dalam makam terdapat ribuan artefak, kereta emas, perhiasan, patung, dan yang paling terkenal, topeng emas Tutankhamun yang kini menjadi simbol Mesir kuno. Dunia pun gempar, namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah makam dibuka, sponsor ekspedisi tersebut, George Herbert, meninggal dunia. Penyebab resminya adalah infeksi yang berkembang setelah gigitan nyamuk. Namun, yang membuat orang merinding adalah beberapa cerita yang muncul setelah kematiannya. Konon, saat ia meninggal, listrik di Kairo padam. Bahkan ada kisah bahwa anjing kesayangannya di Inggris mati pada waktu yang hampir bersamaan. Media massa segera menghubungkan kematian itu dengan kutukan makam. Rumor berkembang bahwa sebuah tulisan kuno memperingatkan siapapun yang mengganggu makam akan menerima hukuman maut. Cerita itu menyebar ke seluruh dunia, dan setiap kematian yang terjadi setelahnya dianggap sebagai bukti adanya kutukan. Namun, para ilmuwan memiliki pandangan berbeda. Mereka menjelaskan bahwa banyak anggota ekspedisi sebenarnya hidup sangat lama setelah makam ditemukan. Contohnya Howard Carter sendiri meninggal sekitar 17 tahun setelah pembukaan makam. Jika kutukan itu benar-benar ada, mengapa ia tidak menjadi korban pertama? Beberapa ahli juga menduga bahwa makam kuno mungkin mengandung jamur atau bakteri berbahaya yang terperangkap selama ribuan tahun. Ketika makam dibuka, mikroorganisme tersebut bisa saja mempengaruhi kesehatan orang-orang tertentu. Meski demikian, tidak pernah ditemukan bukti ilmiah yang benar-benar membuktikan adanya kutukan supernatural. Hingga hari ini, sebagian besar ilmuwan menganggap kisah kutukan tersebut hanyalah kombinasi antara kebetulan, ketakutan, dan sensasi media.
Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak makam Tutankhamun ditemukan. Namun misterinya masih terus hidup. Apakah kematian beberapa orang setelah pembukaan makam hanyalah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui jawabannya dengan pasti. Yang jelas, kisah kutukan Tutankhamun tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah manusia.